Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menampilkan video dari Ustadz Abdul Somad atau yang terkenal sekali yaitu Ustadz Uwas. Beliau akan membahas dalam video ini tentang beberapa adab ketika kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada kita untuk menambah pengetahuan kita tentang adab-adab menuntut ilmu tersebut, khususnya ilmu agama. Baik, ayo kita dengar bersama-sama ya video dari Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan dan menyaksikan, semoga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan kuih. Kita yang pertama ini adalah namanya adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu ini banyak, tapi kita batasi petang ini hanya 7 saja. 7 adab-adab menuntut ilmu. Adab yang pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustadz ini bilang niat ikhlas nih karena menyindir kami. Tidak, saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Kalau ada orang yang merasa tersinggung, berarti dia bebisul. Jadi yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Apakah niat itu mesti kita ucapkan di mulut? Aku berniat datang ke majelis taklim karena lillahi ta'ala. Dalam hati aja sah. Tapi kenapa kami Pak Ustadz waktu sholat itu kami ucapkan usolli fardal asri adaan ma'muman, usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Kenapa diucapkan di mulut? Karena hati berbolak balik. Jadi di mana letak niat itu Pak Ustadz? Niat itu letaknya mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Jangan kalbu. Qalbu, pakai qaf. Qalbu artinya hati. Kalau bisa hati itu berubah-ubah Pak Ustadz ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya bisa jadi kafir. Mudah-mudahan dengan kajian petang Jumat hati kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berniat baik, anak-anak ibu, keluarga semuanya baik. Kalau ibu ini baik, suaminya insya Allah ikut baik, anaknya insya Allah ikut baik, masyarakat kita ini pun semua insya Allah ikut baik-baik. Adab yang kedua, bahwa mencari ilmu itu untuk diamalkan. Ini adab yang kedua. Karena ada juga orang mencari ilmu tak untuk diamalkan. Mencari ilmu untuk diamalkan karena amal yang tidak didasari ilmu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang bertaubat. Taubat ini baik apa tak baik? Baik. 3 orang bertaubat, sholat. Allahu Akbar. Pas sedang khusyuk-khusyuknya jatuh tikus dari atas. Kantui gitu. kata imam tuh. Kata makmum yang di belakang, makmumnya 2 orang. Kata imam yang satu lagi ketawa, yang satu lagi makmumnya ketawa. Kiki kata dia ketawa. Kata yang satu lagi, untung aku tak ketawa. 3-tiganya batal. Yang imam tuh batal karena keluar satu kata dari mulutnya. Yang makmum tuh batal yang pertama tuh karena ketawa. Makmum yang kedua tuh batal karena bercakap. Betapa orang yang niatnya baik kalau tak berilmu ternyata amalnya tak betul. Jadi tujuan kita belajar
mencari ilmu supaya amal kita betul. Jadi tujuan tak ada tak bukan adalah untuk mencari ilmu supaya kalau sudah berilmu amal kita jadi benar. Karena tak cukup hanya sekedar niat baik. Yang pertama niat. Yang kedua mencari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk yang lain. Yang ketiga adalah adwamuha wa in qalla. Ya Rasulullah, apalah amal yang paling bagus itu ya Rasulullah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal itu terus menerus walaupun sikit. Sikit dia, tapi terus menerus. Adwamuha wa in qalla maksudnya adalah lebih baik beramal sikit tapi tak putus daripada amal banyak tapi cuman sekali. Adwamuha terus menerus wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Nah, ini termasuk adab menuntut ilmu. Karena kalau tidak begitu orang tak akan malam tadi sampai ke rumah, balik dari Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, Isya. Sempatkan baca surat Al-Kahfi, habis baca surat Al-Kahfi baca Yasin. Tadi sebelum khotib naik mimbar, pengumuman di masjid, sempatkan baca Yasin, kirimkan untuk almarhumah. Dah itu habis asar baca lagi sekali lagi Yasin. Ba'da asar inilah waktu terakhir. Habis ba'da asar habis. Di antara waktu afdal utama berdoa ba'da asar. Maka saya pilih hari Jumat, waktunya ba'da asar. Yang keempat adalah tidak merasa masuk surga dengan amal itu. Ini dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena bacaan Yasin kita ini. Masuk surga bukan karena kita pengajian nih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan mengaji. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dengarkan. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mesti Yasin dibaca? Karena likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Kalau sudah dapat hatinya, yang lain mengikut. Pertama kali yang perlu diraih itu hatinya. Kalau sudah dapat hati tetangga itu, maka insya Allah lontong sayurnya besok pagi ngikut. Kalau sudah dapat hatinya, maka yang lain akan mengikut. Hati. Adab yang kelima. Adab yang kelima adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, fas'alu, bertanya. Ketika Nabi sedang pengajian, tiba-tiba datanglah jamaah itu bertanya, mata sa'ah, katanya, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tak berhenti, terus saja Nabi. Kata sahabat yang mendengar itu, mungkin Nabi tak dengar dia bertanya. Rupanya Nabi dengar, cuma Nabi tak mau diputus pengajian itu dengan pertanyaan. Itulah maka saya buat di jadwal kita pengajian sampai jam 5.30. Dari 5.30 ke 6 tanya jawab. Kampung kami ini kalau orang mati, sholatnya yang tinggal dulu dibayar pakai beras. Apa hukum membayar sholat yang tinggal tuh pakai beras? Oh, pucat. Tak pernah kita pelajari bayar sholat pakai beras. Saya bilang saya tak tahu jawabnya nih. Nantilah saya pulang Pekanbaru, buka kitab, cari lagi. Barulah dapat jawabannya. Rupanya itu ijtihad ulama, tak ada dalam hadis. Banyak tradisi di kampung-kampung kalau sholat tinggal diqadha, diganti pakai beras. Saya bilang ada pendapat ulama tentang itu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar mau iktikaf, mati dia meninggal, maka satu malam iktikafnya itu bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 1 kaleng susu, mud beratnya 750 gram beras. Siapa yang bernazar
Aku bernazar iktikaf Ramadan tahun ini 10 malam. Tiba-tiba baru sampai malam 1 Ramadan meninggal gara-gara makan kolak 3 mangkuk. Padahal dia bernazar, anaknya tahu. Maka 1 malam nazarnya itu wajib dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti kalau 10 malam 7 kilo setengah. Ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi namanya. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Oh, ijtihad di atas ijtihad. Sholat tarawih lah ibu-ibu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Orang Indonesia yang di Maroko sholat. Ketika sholat tarawih, ditengoknya di sebelahnya ada orang asal selesai sholat disapunya batu macam batu giling kan, sapunya batu, diusapnya mukanya, udah itu disapunya lagi batu itu, diusapnya tangannya. Jadi selesai tarawih, ibu ini bertanya, Pak Ustadz, oh waktu itu dia belum manggil Ustadz karena kami belum jadi Ustadz waktu itu. Ada orang sholat di sampingku tadi, ku tengok dia selesai sholat salam, diambilnya batu, diusapnya mukanya. Habis itu diambilnya batu, diusapnya tangannya. Apa mazhabnya itu Pak Ustaz? Rupanya itu mazhabnya Maliki. Orang mazhab Maliki itu tayamumnya tidak perlu pakai debu. Kalau kita bertayamum mesti nampak debunya. Orang Maliki enggak, pakai batu pun bisa. Batu. Dan dia tayamumnya tidak sampai ke siku. Kalau mazhab Syafi'i tayamum sampai ke siku. Kalau dia enggak, sampai ke pergelangan saja. Saya tidak mengamalkan itu karena tayamum saya tetap pakai debu dan sampai ke siku. Tapi ini bisa diamalkan untuk orang yang di rumah sakit ICU. Tak mungkin kita bawa debu 1 ember. Kita bawakan batu. Orang sakit dibawakan jeruk. Yang makan orang sehat. Bawakan batu untuk tayamum dia, karena selama ini dia tak sholat, dia tak puasa, untuk tayamum. Kalau batu gilingan, cuci dulu, jangan bekas pedas, kedip-kedip mata dia. Kemudian kalau ditangani banyak betul selang kabel, ada untuk infus, ada darah, ada, maka tak bisa dia usap. Maka ada rupanya mazhab Maliki itu hanya sampai pergelangan saja, diusapkannya batu, habis itu kanan kiri, sholat selesai. Ini pentingnya kita bertanya yang terkait dengan ilmu kita. Berikutnya adab yang keenam. Adab yang keenam adalah sesudah kita belajar, kita sampaikan. Jadi kalau tak bisa kita ajar orang banyak, paling tidak kita ajar di rumah kita sendiri, maka itu luar biasa. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Oh, ini yang kata maksud. Jadi nasihat dari guru kadang tak masuk ke telinga kita, tapi nasihat dari ibu, kau tidak akan diterima Allah amalmu kalau tidak dengan ilmu. Maka itu akan masuk ke telinga mereka. 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan, berurai air mata aku membesarkanmu, 3 kali hari raya aku tak beli baju gara-gara sekolahmu. Maka jangan sampai kau menjadi orang jahat. Itu masuk ke hati dia. Jadi cakap ibu luar biasa, walaupun ibu bukan ustazah. Nah, ini penting. Poin yang terakhir adalah setelah majelis ilmu itu berdoa. Ilmu kita berdoa. Kenapa? Karena majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat yang ada di majelis ilmu. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka terliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ghasyiyat wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu mau kuciptakan manusia kalian komplain,
Kalian bilang, untuk apalah kau ciptakan manusia ini ya Allah? Berkelahi aja dia nanti. Nah, itulah 7 poin singkat sebagai pengantar pengajian tanya jawab petang ini. Nanti akan datang begitu susunannya. Mungkin ustadz yang berceramah itu tidak macam saya nih. Nanti dia duduk dalam, buatkan teh manis, kopi, jus, kasih semua biar kuat suaranya. Nanti dia di dalam. Nanti ibu lah siapa yang baca Yasin, mimpin, siapa yang tahtim, siapa yang tahlil, baru kemudian pengajian. Habis pengajian minta ustadz tu baca doa. Baca Yasin, habis baca Yasin, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai 6 ayat, wa ilaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Tak perlu dicatat itu, karena ibu-ibu ini kuat ingatannya. Cabai sekilo, bawang 2 kilo, tomat bisa diingatnya, apalagi lah itu kecil itu Pak Ustaz. Qul huwallah 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi ujung Al-Baqarah, habis itu la ilaha illallah. Terserah 30 kali bagus. Tadi Ustaz berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. 2 kali genggam 40. Kalau tak punya tasbih. Kadang manusia ini banyak punya tasbih, disangkutkannya di kaca mobil. Mobilnya masuk surga, dia masuk neraka. Jadi bertasbih. Ada pula kadang orang punya tasbih ini tasbih digital. Tasbih digital, letakkannya di sini. Cepat betul, entah apa kata dia. Saya pun heran nih. Apa yang dibaca kawan? Tapi tak pula saya tanya, takut tersinggung. Nah, jadi bertasbih, tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya waktu la ilaha illallah itu kita selalu kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Akhirnya spontan. Kalau kita terkejut langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga lah nanti saat kita sakratul maut, dicabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Karena kita akan mati dengan apa yang paling sering kita ucapkan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini, 7 adab menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji ini menjadi amal soleh.